Sahabat, Allah itu maha apa bagimu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan spiritual ya yaitu terkait diri kita dan juga Allah ataupun Tuhan. Nah begini, begitu banyak orang yang tidak sadar dalam kehidupan sehari-harinya itu menganggap bahwa Allah itu sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Ya, maksudnya bagaimana? Gini, terutama bagi Anda yang saat ini secara finansial ataupun keuangan belum oke, ya, maka entah Anda sadari ataukah tidak, Anda punya anggapan bahwa Allah itu tidak seperti apa yang Anda harapkan ataupun inginkan. Artinya gini, kalau misalnya Anda tahu bahwa yang namanya Asmaul Husna yang jumlahnya 99 itu, ya kan, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi, maha kaya, maha pemberi rezeki, maha perkasa, dan apapun sebagainya. Tetapi bagi sebagian besar orang ya, yang kehidupan finansialnya ataupun keuangannya itu, ataupun terkait dengan orang yang terlalu fanatik terhadap agama sehingga punya anggapan bahwa Allah itu bisa saja dalam pikirannya atau dalam benaknya, atau bahkan Anda, yaitu Allah itu maha perusak. Ya memang ada di dalam Asmaul Husna ya, Allah itu maha kejam Allah itu maha tidak adil dan sebagainya. Kenapa bisa demikian? Ada anggapan seperti itu. Entah Anda sadar ataukah tidak, entah Anda ucapkan ataukah tidak, ya. Karena begini, saat Anda belajar atau menyimak ceramah dari para ustadz, para kiai yang notabene itu seringkali menggembar-gemborkan tentang pahala, dosa, surga, neraka, maka sebagian besar ya, mohon maaf ya kalau misalnya ini yang perlu ini harus saya sampaikan, yaitu lebih menekankan pada ancaman, ya kan. Kalau misalnya nggak sholat nanti dosa, nanti masuk neraka. Kalau nggak zakat nanti masuk neraka, nggak masuk surga, dapat dosa dan sebagainya. Jadi yang dibahas adalah ancaman, ancaman dan ancaman, ya. Sehingga ketika ada ancaman-ancaman seperti itu, maka ada yang berpikir atau berprasangka seperti ini juga, yaitu terkait dengan mental block secara finansial ataupun keuangan, yaitu orang kaya ya nanti masuknya neraka atau masuk surganya belakangan. Alhasil apa? Kalau misalnya Anda sudah sering kali dicekoki dengan sebuah doktrin-doktrin yang bagi saya itu kurang memberdayakan, itulah kehidupan Anda jadinya. Alhasil apa? Ya hidup Anda penuh dengan ketakutan, hidup Anda penuh dengan ancaman, hidup Anda penuh dengan kekhawatiran terkait dengan kehidupan yang akan datang nanti. Ya. Nah, karena yang sering Anda konsumsi, yang sering Anda dengar, yang sering Anda lihat itu adalah ya ancaman. Ya kan? Kenapa tidak diganti dengan kalau misalnya kamu sholat maka Allah akan sayang sama kamu, ketika kamu zakat maka Allah akan peduli sama kamu, Allah akan memperhatikanmu, kalau misalnya kamu bersedekah maka kamu akan diberi nikmat yang berlimpah oleh Allah padamu. Artinya apa? Kalau misalnya Anda sudah sering kali mendengar ancaman-ancaman ataupun doktrin-doktrin bahwa kalau nggak sholat nanti masuk neraka, diancam bla 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 bla, maka mulai gantilah bahwa jika kita sholat maka Allah akan semakin sayang, ya kan? Sehingga kita punya anggapan bahwa Allah itu maha penyayang loh, bukan soal melulu ancaman ataupun ketakutan. Jadi ini yang perlu diperhatikan, karena sudah begitu banyak para ustadz ataupun para kiai, mohon maaf ya, yaitu yang menggembar-gemborkan terkait dengan ini.
ya terkait dengan doktrin yang berupa ancaman lebih dominan seperti itu. Jarang sekali, ya bukan berarti tidak ada, tapi jarang sekali para ulama ataupun kiai itu yang lebih menekankan bahwa Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Jadi doktrinnya terkait dengan hal-hal yang memberdayakan itu kurang, sehingga yang terbersit di dalam kebanyakan benak kita ya itu adalah ancaman, sehingga kita muncul yang namanya ketakutan, kekhawatiran, dan itu berdampak pada kehidupan. Itu sebabnya kenapa banyak orang itu hidupnya tidak berdaya atau tidak berlimpah secara finansial ataupun secara materi, bahkan hidupnya terpuruk ya gara-gara doktrin-doktrin semacam itu. Nah, kalau misalnya Anda sudah paham terkait dengan hal ini, maka yuk mulailah ganti bahwa selain memang ada ancaman, ada juga loh ya reward ataupun ada juga loh ya janji-janji Allah yang begitu indahnya. Kenapa itu yang tidak didominankan begitu loh? Kenapa itu yang tidak diistimewakan? Kenapa itu yang tidak diunggulkan? Karena kalau misalnya kita seringkali mendengar bahwa kalau misalnya kita beribadah kepada Allah, maka Allah itu akan mempedulikan kita, memperhatikan kita, Allah akan semakin sayang pada kita. Kalau misalnya kita betul-betul sholatnya dengan penuh kebahagiaan, maka Allah akan memberikan berbagai macam kebahagiaan kita, baik dunia maupun akhirat. Kalau misalnya kita bekerja yang kita niatkan untuk beribadah, menafkahi anak istri, ataupun untuk melayani banyak orang, maka Allah juga akan melayani kita. Allah itu akan memberikan berbagai macam anugerah-anugerah terbaik yang begitu indah kepada kita, yang lebih baik lagi, yang lebih istimewa lagi. Nah, jadi ketika ditekankan itu dan itu lebih dominan, maka saya yakin kok kehidupan manusia itu akan jauh lebih indah, akan jauh lebih harmonis, akan jauh lebih selaras dibanding dengan berbagai macam ancaman, ketakutan yang ditekankan atau yang diunggulkan itu. Nah, jadi mulai sekarang nih, jika Anda sudah menyimak apa yang saya sampaikan, coba renungi, kira-kira Allah itu maha apa bagi Anda. Kalau Anda masih punya doktrin-doktrin yang tidak memberdayakan, mulai ganti dengan doktrin-doktrin yang memberdayakan, membahagiakan, sehingga Anda hidup penuh dengan kebahagiaan, Anda hidup penuh dengan kedamaian, Anda hidup dengan penuh sukacita, dan pada akhirnya keberlimpahan pun juga akan menyelimuti diri Anda. Yuk sahabat, mulai ganti ya anggapan kita terhadap Allah, terhadap Tuhan, yang semula tidak memberdayakan menjadi memberdayakan, yang semula penuh ancaman diganti dengan penuh kebaikan, penuh dengan kebahagiaan, dan penuh dengan kedamaian. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.